Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sungguh besar Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga sampai detik ini Tuhan, kasih-Mu masih nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus Tuhan, yang melayakkan kami untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Sebentar kami akan memberikan pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai persembahan Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini manis kedengaran di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Kau nikmati pujian penyembahan kami yang berasal dari hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku. Kau Yesus, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hati kami Tuhan. Oh, melekat dengan hati
tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Ini kerinduan kami, semua seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Oh, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Oh, Kau tetapkan langkah kami, langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hati kami Tuhan, lekatkan hatiku. Amin. Melekat dengan hati-Mu. Amin, amin. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan hatiku, oh, melekat. Yes, yes Lord. Tetapkan langkahku, oh, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu, oh, di bumi seperti di surga. Oh, haleluya. Hadirat-Mu yang kami perlu, Tuhan. Kami mau melekat, kami mau melekat, Tuhan, hanya bersama-Mu, Tuhan. Bersama-Mu kami aman, bersama-Mu kami tenang, sebab penyertaan-Mu yang selalu ada. Ini penyembahan kami, Tuhan. Kau terlalu baik, Tuhan. Oh, lihat hati kami, ubah hati kami, Bapa. Yesus Tuhan, hanya hadirat-Mu yang kami perlu. Dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, Kau yang berdaulat, sungguh kami percaya. Sembah, 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 sembah. Oh, sembah, sembah Raja yang mulia. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus yang berkuasa atas hidupku. Oh, hanya dalam-Mu Tuhan, hanya dalam-Mu Bapa, kami mengasihi-Mu. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Tidak ada Allah lain yang lebih baik daripada Engkau, Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami aman, kami tenang, Yesus. Amin. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatan, oh, harapan dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya. Oh, amin. Dan kami nyatakan kemenangan dari-Mu,
harapan kekuatanku, oh kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Sorak-sorai hanya kemuliaan bagi namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada apa? Ada, amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh, di hatiku ada cintanya, di hatiku. Oh, oh, pada Yesus ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Lebih semangat. Di hatiku ada apa? Di hatiku, amin, cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
Kita percaya Yesus kita Tuhan yang bangkit. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak-sorakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan, oh ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, oh siap-siap sorak ya, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, oh bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa dikalahkan? Umat-Nya dibebaskan. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin, amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Memandang kepadamu, dalam hadirat-Mu ku bersujud,
Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya dari-Mu Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Kau memandang Tuhan, ku memandang kepadamu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ke Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku selamanya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahan kami Tuhan. Lemahanku ku memandang kepadamu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin, amin, amin. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya kami percaya setiap rancangan-Mu mendatangkan kebaikan Tuhan. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku selamanya. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku.
kekuatan kami hanya dari Engkau. Kami percaya perlindungan kami hanya dari Engkau, Tuhan. Oh, kakiku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Oh, oh, sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku selamanya. Dengan iman katakan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau telah menyertai sepanjang minggu ini, dan kami bersama-sama pada hari Minggu ini berkumpul bersama-sama beribadah, semua itu karena anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Biarlah anugerah-Mu kami pergunakan dengan sebaiknya, teristimewa. Oh Tuhan, melalui hati kami, Engkau bentuk, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Engkau ya Bapa. Bapa, kami telah banyak memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua. Saat kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh-Mu berbicara pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi dari urapan yang dari sorga. Biar apa yang kami sampaikan merupakan kebutuhan di tempat ini juga. Dan merupakan isi hati-Mu Bapa. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian? Sebagiannya. Gimana Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kalau kita tadi di awal pujian, ya, kita dibuka dengan pujian. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu. Membuktikan bahwa kita sebagai manusia hidup tidak ada daya apa-apa. Semua oleh karena anugerah Tuhan Bapak. Dan lagu berikutnya disambung dengan harapanku, kekuatanku hanya di dalam Yesus. Harapanku, kekuatanku hanya di dalam, tidak ada amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdiri saat ini, kita bisa beribadah bersama-sama saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami semua percaya bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Ya, Tuhan telah buktikan pemeliharaannya. Dari Anda saat kecil mengenal Yesus sampai hari ini. Kita tetap sehat, kita tetap beriman kepadanya. Itu yang penting Bapak. Supaya iman kita makin hari menjadi iman yang bukan iman yang rapuh, tapi iman yang teguh. Dan percaya Yesus, jangan lepas Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama dalam firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas 17. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kisah ini sering kita dengar, tapi kita pada siang hari ini akan belajar bersama-sama. Tayangkan ke ayat 11 sampai yang ke-13. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kita baca di Imamat 13 ayat yang ke-45 sampai ke-46 dulu. Imamat 13 ayat yang ke-45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lalu ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang ayat ini. Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Orang kusta kalau di zaman Yesus dikatakan najis, najis, dan apa yang harus dilakukan dia? Berpakaian dicapik-capik, rambutnya terurai, sambil menutup mukanya, berbicara tentang najis, najis. Bukan itu saja Bapak, dan dia tidak bisa bersama-sama dengan keluarga, tidak bisa bersama-sama berkumpul dengan komunitasnya. Artinya, dengan kenajisannya, dengan penyakit kustanya yang bisa menular, pada saat itu mungkin belum ada obatnya. Ya, artinya di dalam segi kehidupannya, dia merupakan orang yang tertolak, orang yang tertekan, di dalam komunitasnya, di dalam keluarganya. Kalau saya katakan belum ada obatnya, kalau seandainya ada obatnya gimana Mungkin dari 10 orang kusta itu, salah satu mungkin ada yang kaya, bangsawan, mungkin bisa membeli dan bisa sembuh. Tapi dikatakan bahwa mereka hanya menunggu mati istilahnya Bapak. Karena penyakit kusta, lambat laun dia akan terlepas satu-satu. Istilahnya, endingnya pasti mati. Tidak ada harapan lagi. Dia tidak bisa beraktivitas dengan teman-teman yang masih sehat, saudaranya yang masih sehat, dan dia berada di luar pemukiman, di pinggiran kota. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat 11 sampai 13 tadi, bahwa Yesus dari Yerusalem mau ke Galilea, melewati Samaria. Dan mereka tahu Yesus. Dikatakan bahwa 10 orang kusta itu adalah 9 diantaranya adalah orang Yahudi dan 1 orang Samaria. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak akur Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi di saat sama-sama menderita, mereka bisa akur Bapak Ibu. Lebih runyam lagi kalau keadaan kita saat ini. Sama-sama menderita, tidak akur. Di sini akur loh Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Hanya menunggu mati Bapak. Saya katakan bahwa penyakit kusta tidak memandang ras, suku, etnis, atau jabatan saudara, tingkat sosial saudara, enggak. Dikatakan bahwa saat kusta itu mengenai 10 orang kusta ini, tidak ada obat dan dia harus menunggu mati, tapi saat itu dia beruntung. Karena apa?
dia ketemu Yesus. Dan dia menghampiri. Di ayat ini kita mau belajar Bapak Saudara. Saat kita tidak berdaya, apalagi kita menjadi umat-umat yang percaya Yesus. Saat kita menghadapi masalah yang begitu besar, kita menghadapi kematian itu mungkin. Kita mau datang ke siapa? Saya percaya 9 orang kusta ini, dia tahu Yesus itu siapa. Yesus adalah anak Allah itu sendiri, yang telah melakukan banyak mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta habis tahir. Bapak Ibu Saudara, 9 orang ini pasti dia tahu, dengar. Saat Yesus ada di hadapannya, dia datang dan dikatakan di ayat ke-13, dia berteriak, artinya berseru. Bapak Ibu. Pelajaran pagi hari ini, saat ini, saya percaya yang datang pada hari ini, semua tidak punya masalah. Dan tidak perlu Yesus. Pada nyanyian tadi dikatakan, semua karena anugerah-Mu. Kita tidak berdaya di dalam menghadapi semuanya. Nih, Bapak. Tapi pelajaran di ayat ini, bila saat kita menghadapi semua, kesehatan kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, biarlah kita meniru 10 orang kusta ini. Dia tidak datang kepada pejabat, dia tidak datang pada dan tidak bertumbuh pada kekayaannya, mungkin kalau dia kaya. Ya. Dia datang pada Yesus. Artinya datang pada orang yang tepat. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri yang mempunyai hidup kita. Sang pemberi hidup itu Bapak. Kadangkala kita saat mengalami apa yang terpikir Bapak. Wah, aku nanti begini, begitu, begini, begitu. Sampai mungkin ditulis plan A, plan B, plan C, terus. Saya katakan, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghambat kehendak Yesus. Bapak. Tapi kita belajar bahwa 10 orang kusta itu berteriak, berseru, Yesus Guru, kasihanilah aku. Artinya dia sudah tidak mampu apa-apa. Dan dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia berseru-seru? Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan bahwa carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka akan dibukakan pintu. Bapak Ibu Saudara, kita harus pegang ayat-ayat ini. Cari, minta, ketok. Kalau seandainya 10 orang kusta ini ketemu terus diam aja. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa, tapi dia tetap diam di situ. Wis bahasa Jawanya uripku ngene, kerek ngenteni mati, wis gak ono gunane. Masih ketemu Yesus, tidak ada gunanya. Artinya tidak ada usaha. Pasrah. Tapi dia mempunyai semangat hidup. Dia berusaha. Dia tahu kan Yesus dan dia kenal Yesus itu siapa. Makanya dia berseru, Bapak. Kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus. Saya katakan tadi bahwa semua hari ini tidak ada masalah. Baik tidak ada masalah, tetap hidup untuk karena apa? Anugerah Tuhan, Bapak. Apalagi kita yang hari ini datang banyak masalah. Lebih lagi kita butuh yang namanya apa? Belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan, Bapak.
Jangan kita menjadi orang percaya yang stuck dan tidak mau berusaha dan selalu menyalahkan Tuhan. Aku sudah begini Tuhan, aku sudah begitu Tuhan. Itu artinya saudara menuntut Tuhan. Bukan minta kepada Tuhan belas kasihan. Tapi saudara sedang menuntut Tuhan. Aku telah melakukan ini Tuhan. Aku nang gereja tiap minggu Tuhan. Aku membayar perpuluhan Tuhan. Aku memberikan kolekte Tuhan. Aku salah satu donasi di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik-baik, sedang tidak baik-baik aja, sekali-sekali jangan punya pikiran yang mengklaim Tuhan. Aku telah melakukan ini. Kalau kita bandingkan, kalau kita nanti makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, pengorbanannya, apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan semuanya ini Bapak. Ya. Pelajaran di ayat ini, biarlah kita tetap saat kondisi kita sedang tidak baik-baik aja. Mungkin kita divonis nantinya tidak akan lama lagi. Kita belajar di ayat ini. Kita tetap berserah, kita tetap berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sang sumber itu. Biarlah kita tidak melupakan dengan keadaan kita, melalui indera kita, melalui pendengaran kita, mata kita. Saat ini kita, kalau tadi itu dikatakan bahwa semua karena anugerah. Saya percaya setiap kali masalah yang kita hadapi, Tuhan lagi sedang mengajar kita. Tinggal respon kita gimana terhadap Tuhan. Semua saya percaya untuk kebaikan kita. Kalau kita saat ini mungkin menghadapi sesuatu, saya percaya Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup untuk yang lebih baik lagi. Tinggal kita merespon dengan positif atau negatif terhadap Tuhan. Bahkan yang konyolnya mungkin, Tuhan kalau hari ini aku tidak ditolong, aku akan murtad. Aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Lebih payah lagi Bapak Ibu Saudara. Siapa kita berani ngomong sama sang sumber itu tadi? Kita hanya bisa memohon belas kasihan, berseru-seru. Itu aja Bapak. Dengan apa? Dengan keyakinan, dengan iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang menolong terhadap kita. Biarpun kadang-kadang kita nggak setia, ya, sering belenjani Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia, Bapak. Buktinya apa? Sampai hari ini saudara diberikan kesehatan, bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, dengan handetolan yang di sini, ya, sesama jemaat. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu adalah setia di dalam hidup kita semua. Amin. Kita belajar ayat berikutnya di ayat yang ke-14 dan ke-15. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Perintah Yesus, saat Yesus menerima teriakan itu, permintaan itu, belas kasihan dari Yesus itu. Yesus katakan perintahnya, pergilah, tunjukkan dirimu ke imam. Bapak Ibu Saudara, mestinya sebelum ke imam itu, kita harus disembuhkan dulu, baru kita nunjukkan di imam. Ini loh aku sudah sembuh, sudah tahir. Bapak. Kejadian ini sama seperti waktu Abram dipanggil di dalam Kejadian 12 ayat 1. Keluarlah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjuk. Berarti belum ditunjuk Bapak Ibu. Kita belajar dua ayat ini, bahwa tindakan Tuhan itu seringkali
tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya, tidak sesuai dengan logika kita. Mestinya Tuhan katakan jangan pergi dulu, tapi disembuhkan baru ke imam besar, ditunjukkan. Tapi apa yang dilakukan mereka, Bapak? Mereka tetap melangkah. Artinya apa? Mereka sudah tidak menggubris dan dia pasti percaya. Yang berkata ini siapa? Yesus. Yang berbicara ini apa? Yaitu sang sumber itu sendiri. Dan dia pasti percaya bahwa saat aku melangkah, saat aku mulai berjalan, sudah punya keyakinan yang nyuruh aja Yesus, berarti aku pasti sembuh. Seperti Naaman, ya, suruh mandi di Yordan sampai 7 kali, nggak masuk akal juga, ya. Tapi ini perintah Yesus, pergi dulu baru sembuh, nggak masuk akal, Bapak. Tapi di ayat ini kita mulai belajar, kita sebagai orang beriman, kita sering dengar firman, artinya ini adalah firman Tuhan. Kadang-kadang semua tidak sesuai dengan logika. Tapi kita percaya yang bicara siapa? Sang sumber itu sendiri, Allah itu sendiri. Kita pasti harus percaya. Kalau kita jadi orang percaya Yesus, tapi kita tidak pernah mau melangkah. Coba bayangkan kalau 10 orang kusta ini, ya, saat dia menerima perintah itu, pergilah. Terus 10 itu belum sembuh disuruh pergi, ya apa sih Tuhan ini? Terus dia stuck di situ, cuma duduk-duduk seperti biasanya sambil menunggu mati. Bisa terjadi suatu mujizat itu, Bapak? Enggak bisa, Bapak. Oleh sebab itu saya katakan, iman itu harus ada tindakan, Bapak. Iman bukan cuma sekedar di bibir, aku percaya Yesus. Saat firman mengatakan, kasihilah Tuhanmu, maka saudara harus mengasihi. Kasihilah sesamamu, harus melakukan juga. Doakan musuhmu, enggak masuk akal juga, Bapak. Tapi yang ngomong bukan saya, Pak. Yang ngomong adalah firman Allah. Kalau kita menjadi orang atau umat yang percaya Yesus, saat Alkitab mengatakan, firman mengatakan, doakan musuhmu. Terus kita, ya enggak bisa, Bapak, dia menyakiti aku. Apa kita menjadi pelaku firman, Bapak? Enggak. Artinya saat kita beriman, kita harus melangkah. Satu demi satu kita harus melakukan ini, Bapak. Seperti 10 orang kusta ini. Dia lemah. Dia tidak ada harapan. Tapi dia kenal dan dia tahu bahwa yang ngomong itu adalah sang sumber itu. Sumber kehidupan itu. Dia melakukan, Bapak. Kita belajar di ayat ini, biarlah kita saat ini, pada siang hari ini, saya katakan bahwa saudara datang ke sini, membawa banyak masalah. Mungkin secara harapan sudah tidak ada. Tapi kita tadi habis baru menyanyikan, harapanku, kekuatanku hanya di dalam Yesus. Itu jangan sekedar di bibir aja, Bapak. Dihidupi nyanyian itu, Bapak. Supaya apa? Saat kita lemah, harapanku, kekuatanku ada di dalam Yesus. Bisa nyata dan itu terrealisasi dalam hidup kita, Bapak. Selama kita nyanyi cuman di bibir aja dan kita tidak melakukan, percaya seperti orang kusta 10 ini, positifnya dia percaya Yesus, dia lakukan itu. Siang ini biarlah kita, apapun kondisi kita saat ini, kita tetap percaya perkataan Yesus. Kita tetap percaya yang namanya firman.
Saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seakan-akan itu tidak terjadi, tapi kalau iman kita besar dan kita mau melangkah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberikan mujizat pertolongan. Amin Bapak Ibu. Di ayat 15 Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Seorang loh Bapak Ibu, ya, ini mulai terjadi perbedaan, ya, sama-sama melakukan perintah Tuhan, tapi sudah ada perbedaan, Bapak. Yang seorang, dia melihat yang seorang ke seorang sudah sembuh, tapi satu orang ini, dia kembali dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Memuliakan Allah itu artinya apa, Bapak? Mengakui kebesarannya, mengakui kekudusannya, mengakui apa? Kuasanya. Lewat apa? Dikatakan bahwa dengan suara yang nyaring, Bapak. Dikatakan satu orang aja loh Pak, belum disebutkan bahwa dia seorang Samaria itu atau yang orang Yahudi atau orang Israel itu. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa itu orang Samaria. Artinya saat kita mendapat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan telah berkarya dalam hidup kita. Jangan lupa, kita punya tugas melalui hidup kita, biar nama Tuhan dimuliakan. Artinya apa? Semua kejadian, 10 kusta ini mestinya mati, tapi Tuhan tolong. Tujuannya Tuhan untuk apa? Supaya dia selamat, dan dia mulai memuliakan nama Allah. Bukan setelah dia disembuhkan, cuman begini aja Bapak, di rumah. Pagi makan, siang makan, sore makan, sudah. Kerja sudah, tidak pernah memuliakan nama Tuhan. Artinya mengakui kedahsyatannya, kuasanya, kemuliaannya, kekudusannya. Dengan apa? Suara yang nyaring. Artinya ada pengakuan dari lidah bibirnya dia, buat Tuhan itu dahsyat. Pernahkah saudara selama ini memuliakan Tuhan? Ke tetangga saudara, ke saudara seiman. Tuhan dahsyat loh. Tolong saya. Tuhan dahsyat loh. Saya sampai hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan bicara tentang berkat aja. Dahsyatnya Tuhan, apa? Pemeliharaan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara. Di ayat ini kita mulai belajar, Bapak. Ya. Kita sebagai orang beriman, kita harus bertindak mulai melangkah. Bukan diam. Perintah itu tidak diabaikan. Tapi setelah melangkah, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Tuhan memberikan suatu kesembuhan. Dan satu orang ini, dari 10 orang, satu orang yang dikatakan kembali dan memuliakan Allah. Artinya apa? Dia mengakui siapa itu Yesus. Yang dahsyat kuasanya, kekudusannya, kemuliaannya. 9 orang Bapak Ibu. Enggak. Artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita saat ini mendapat pertolongan Tuhan, kita tiru ini Bapak. Jangan kita diem. Nanti bedanya di ayat berikutnya Bapak. Siapa Samaria dan siapa itu Israel. Saat kita ditolong Tuhan, saat dipelihara Tuhan sampai ini, sehari ini, kita harus tetap memuliakan Tuhan Bapak. Ojo sambat tok. Ya. Waduh. Tuhan dahsyat, di mana kita bisa lihat
melalui pribadi saudara, kehidupan saudara bolak-balik yang kalau ketemu, waduh gini. Artinya seolah-olah Tuhan nggak pelihara dan tidak tolong, Bapak. Mungkin itu kesalahan mereka sendiri yang berakibat pribadinya tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa saat kita dalam pemeliharaannya, saat kita di dalam pertolongannya, di dalam penjaganya, kita patut tetap memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada ayat mengatakan bahwa penjagamu tidak pernah terlelap menjaga engkau. Saya percaya bahwa Allah Immanuel, dimanapun saudara berada, Allah selalu menyertai. Di dalam keluarga kita, di dalam kemanapun kita pergi, Bapak. Ya, kita belajar di ayat berikutnya, ayat yang ke-16, Bapak. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, baru dijelaskan di ayat ini. Ya, di ayat ini ada 3 poin, Pak. Tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur. Ya, dia adalah orang Samaria. 3 poin, Bapak. Ya. Tersungkur di depan kaki Yesus artinya apa, Bapak? Saat orang Samaria ini kembali, dia tersungkur. Artinya apa? Dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Bahwa tanpa Yesus, aku bukan apa-apa. Tanpa Yesus, aku tidak bisa menerima kesembuhan itu. Tanpa Yesus, aku pasti mati. Tersungkur ini artinya dia merendahkan diri. Yang kedua, dia mengakui bahwa ketidakberdayaannya dia. Tanpa Yesus aku pasti mati, tidak berdaya. Saya katakan di depan tadi, biarpun kamu mempunyai harta berlimpah, uang 1 gunung, emas 1 gunungnya di Papua, kalau itu tidak ada obat, tetap dia akan tetap menunggu mati. Pelajaran di ayat ini, biarlah kita saat ini, ya seperti orang Samaria, setelah mendapat pertolongan Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Merendahkan diri, aku bukan apa-apa. Dan dia tahu keterbatasannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu mati. Dikatakan orang Samaria itu, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dulu. Setelah tersungkur dia mengucap syukur. Mengucap syukur apa sih? Tanda terima kasih kita pada Tuhan, Bapak. Bahasa sederhana, mengucap syukur adalah tanda terima kasih kita pada Tuhan yang telah berbuat kebaikan terhadap hidup kita. Di dalam hubungan kita, sesama jemaat, sesama manusia, kalau kita diberikan sesuatu, kita harus ngomong apa, Pak? Oh, suruh diem aja ya. Ya. Kalau kita aja sesama manusia, saat kita menerima sesuatu, biarpun kita dikasih uang 1.000, apakah saudara buang, Pak? Saudara dikasih kerupuk 1 kresek. Saya senang kerupuk juga, Bapak. Tapi jangan nanti semua ngasih kerupuk ya. Artinya, sekecil apapun kita hubungan dengan sesama kita aja patut kok mau terima kasih. Apalagi yang kita hadapi saat ini, Sang Pemberi, yang mempunyai hidup kita ditolong, kita dijagai, kita disertai, kita menerima mujizat Tuhan, kita menerima yang Tuhan janjikan pada kita semua. Kita patut mengucap syukur, Bapak. Apa yang kita terima, kasih-Nya, kasih karunia-Nya, keselamatannya, berkat jasmani rohani,
dari Allah, jangan pernah lupa mengucap syukur Bapak. Karena apa? Dengan yang dilakukannya, yang dia lakukan di dalam hidup kita, justru mesti mendorong saudara untuk datang kepada Yesus dengan hati penuh ucapan syukur. Seperti saat ini kita lagi bersama-sama beribadah, tapi satu poin, pemeliharaan Tuhan selama seminggu, kita patut mengucap syukur. Dengan apa? Cinta kita kepada Tuhan dan kita melalui hari Minggu kita beribadah, membuktikan bahwa kita juga berterima kasih kepada Tuhan. Atas apa? Perlindungannya. Atas apa? Anugerahnya. Lewat apa? Hidup kita. Lewat hati kita dengan ucapan syukur masuk rumah Tuhan, Bapak. Apakah boleh masuk rumah Tuhan dengan hati yang mangkel, hati yang putus asa? Boleh. Tapi setelah terima firman, saudara diberkati dan saudara dikuatkan. Karena lagu tadi, dialah, Yesuslah adalah kekuatan dan harapan kita. Tidak ada yang lain, Bapak. Ya, tersungkur, mengucap syukur. Orang Samaria. Ini ada bedanya, Bapak. Ya, orang Samaria adalah atau bangsa Samaria adalah bangsa Israel, ya, yang tahun sebelum Masehi 772, bangsa Asyur, ya, kerajaan Israel dikalahkan dan mulai berbaur waktu zaman pembuangan. Berbaur apa? Nikah silang dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, penyembah-penyembah berhala. Sehingga orang Yahudi melihat orang Samaria itu orang kafir, Bapak. Artinya setelah bercampur dan dia tidak menyembah Allah yang sama, sudah. Dia menyembah berhala juga. Artinya bisa dikatakan orang yang tercampur, terkontaminasi, yang menodai agama mereka. Sehingga apa? Antara orang Samaria dan orang Israel terjadi gap. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17. Kita belajar di ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Bapak Ibu Saudara, perbedaan tadi, ya. Orang Yahudi tidak suka dengan Samaria. Karena apa? Merasa bahwa dirinya lebih orang Yahudi. Dan orang Samaria adalah orang yang KW, Yahudi KW. Apa? Sudah berbaur. Dan menganggap bahwa mereka yang menodai agama yang benar. Agama Yahudi. Taurat. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-7, kalau enggak 6, ayat yang ke-7. Coba Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya percaya bahwa seluruh orang Israel akan melakukan ini, Bapak. Artinya dia diajarkan berulang-ulang tentang Taurat itu. Di ayat 4-nya bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Saya percaya bahwa orang Israel mengerti firman, Bapak. Sama seperti kita sekarang duduk bersama, kita sama-sama mengerti firman. Tapi Tuhan tanya, bukankah 10 orang yang kusembuhkan? Di manakah yang 9? Saya katakan bahwa perbedaannya di sini, Bapak. Ya. Dikatakan bahwa Samaria hanya kamu orang asing yang kembali ke aku. Artinya
kita sebagai orang percaya yang dididik mulai kecil, kenal Tuhan, tahu firman. Kalau ayat Ulangan 6 ayat 4 tadi dikatakan, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dikatakan diajarkan berulang-ulang di perjalanan, saat kamu duduk, saat kamu mau berbaring, saat kamu bangun. Artinya kita tahu semua tentang firman. Tapi kelemahannya, Bapak Ibu Saudara, saat dia menerima pertolongan Tuhan, ini yang sering kita alami, ya, manusia alami. Kita hanya melihat berkatnya, kita hanya melihat mujizatnya. Kita tidak pernah melihat Sang Pemberi itu tadi. Kita sebagai orang percaya, melalui ayat ini kita diajarkan, supaya kita menjadi orang yang percaya. Ingat, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi mujizat, Sang Pemberi berkat adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat gridnya, ya, itu kan Samaria KW, orang Yahudi lebih, tapi di dalam pengenalan akan Tuhan, dia lebih rendah. Bapak. Karena apa? Dia hanya melihat berkat, dia hanya melihat apa? Mujizat, dia tidak pernah melihat Sang Pemberi mujizat itu. Sehingga dia dapat dikatakan orang yang tidak pernah mengucap syukur, orang yang tidak pernah ingat kebaikan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, ya, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allahmu. Artinya apa? Mengucap syukur. Kita ingat kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Itu menjadi habit kita, kebiasaan kita, atau lifestyle kita, gaya hidup kita. Tuhan mau ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala kesenanganmu. Enggak, Bapak. Dalam segala hal. Kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara masuk ke rumah Tuhan hari ini dengan berat, apa yang kau alami? Berita yang gembira bahwa kekuatan dan harapan kita ada di dalam Yesus. Dan Yesus sanggup melakukan itu, Bapak. Biarlah kita di ayat ini diajarkan, Bapak, supaya kita menjadi orang percaya, bukan hanya melihat berkat pemberiannya, tapi kita bisa melihat kuasanya, kebaikannya, kasihnya, anugerahnya. Kalau kita bisa melihat itu, maka kita dari mulut bibir kita, dari hati yang mendalam, kita bisa mengucap syukur. Tuhan, aku tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah mencelakakan aku. Dan aku percaya saat aku mengalami ini, Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidupku. Tidak ada amin kalau nggak enak. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir dari perikop ini 19. Berdiri, bangkitlah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Ini berbicara tentang apa? Kalau dia tadi sakit kusta, dengan iman, orang asing yang tidak percaya Yesus, ya, dia tahu tapi tidak percaya. Tapi melalui ayat yang ke-19 dikatakan, bangkit, pergilah, imanmu menyelamatkan. Menyelamatkan hal yang sementara itu, Bapak. Apa? Mujizat itu tadi. Untuk menyambung hidupnya secara jasmani. Tapi dia
tahu merendahkan diri di hadapan Yesus. Saat ini juga sebagai orang yang percaya Yesus, sebentar lagi kita akan makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Kita baca Roma 3 ayat yang ke 23, 24 Bapak. Roma 3 ayat 23, 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang yang berdosa. Oleh karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kita secara jasmani pasti akan meninggal. Tapi kita keturunan orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapannya. Kita najis di hadapannya. Tapi oleh karena kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah Bapak, yang diberikan oleh Allah. Rahmat Allah, anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Allah tidak melihat keberadaan saudara. Layak enggak layak. Kalau kita menerima anugerah Tuhan, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Kalau kita lihat 10 orang kusta tadi, ya, 1 orang dikatakan selamat. Imanmu menyelamatkan, artinya cuman dari kehidupan yang di dunia ini. Tapi kita, lihat, kita sama-sama nanti akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang dikatakan kita manusia berdosa, kita tidak bisa dengan kebaikan kita, ya, bisa selamat, enggak. Kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan, tapi apa? Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kita lihat siapakah Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus keselamatan itu ada, Bapak. Kita baca di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa keselamatan tidak ada nama lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Ini Bapak, jaminan kita. Kalau kita diselamatkan, ya Yesus, kita harus bisa mengucap syukur. Kenapa ini diulang-ulang? Perbuatlah ini supaya engkau ingat. Artinya kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat anugerah Tuhan. Yang upah dosa adalah maut. Menolak Yesus pasti apa? Binasa, Bapak. Tapi kita saat ini sepakat dan percaya bahwa kita orang yang percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini yang perlu kita ingat, kita ingat. Supaya kita di dunia, hidup dunia, Tuhan memberkati lewat hidup kita. Kita dimuliakan, nama Tuhan lebih dimuliakan. Dan kita double porsi, dapat keselamatan itu. Kita diajar melalui 10 orang kusta. Biarlah kita yang menjadi kenal di dalam Yesus. Kenal Bapa itu siapa, Yesus itu siapa. Dan Roh Kudus itu siapa? Supaya apa? Kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Bapa. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kemampuan kita, kepandaian kita, harta kita enggak. Hidup kita dikendalikan oleh Sang Sumber itu, Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan pada siang hari ini, ya, kita sebagai orang percaya, habit kita sebagai orang percaya, mau melangkah, Bapak. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, apa yang saudara dengar, mulai firman Tuhan itu kau dengar, mulai lakukan, Bapak. Yang kedua, Yesus itu suka menolong saudara.
asal kita tetap ada kontak dan kita tetap berseru kepadanya. Jangankan yang nggak punya uang, mati pun bisa selamat kok, Bapak. Apalagi hal remeh-temeh, Pak. Saya percaya Tuhan sanggup memeliharakan saudara, mengubah saudara. Yang berikutnya, biarlah kita tidak melihat, kita beribadah tidak dengan motivasi apa-apa, kepingin mujizatnya, kepingin pertolongannya, tapi kita melihat dan ingat bahwa Sang Sumber itu yang memberikan keselamatan dan memeliharakan kita semua. Amin, Bapak. Saya undang seluruh pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Karena salib. Kita nyanyikan Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk kami saat ini dapat mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu, kami dimampukan dan kami dikuatkan. Bapa sudah mengajarkan kepada kami, untuk kami senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan kekuatan kami. Ini adalah hal yang luar biasa ya Tuhan. Kami diingatkan untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami, ada hal-hal yang dapat menghambat iman kami.
Namun satu yang kami percayai, bahwa Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami. Itu yang kami yakini Tuhan. Bapa, sebentar di hadapan kami ada roti dan anggur, kami akan makan dan meminumnya. Ini adalah bukti kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk kami semua. Tuhan sudah berkorban bagi kami. Engkau siapkan Tuhan tubuh kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kami, kelemahan kami. Karena kami adalah manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena firman-Mu Tuhan, Engkau perkenankan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut tubuh dan roti ini hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Semua sudah dapat roti dan anggur. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita angkat adalah tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, anggur yang kita angkat ini adalah darah Yesus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita renungkan kebaikan Tuhan setelah kita makan tubuh dan minum darahnya. Bahwa kita diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada Yesus selain Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kalau Yesus bisa menyelamatkan kita, Yesus pasti juga memeliharakan kita. Yesus pasti menolong kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, Yesus sanggup melakukannya. Kita lakukan bagian kita, Yesus dan Allah itu sendiri yang melakukan bagian kita. Kita nyanyikan di saatku tak berdaya. Di saatku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, Terima kasih Bapa buat karya-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, ya Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku, tiada yang lainnya
Hanya Kau Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kaulah Allahku yang besar, Kau Allahku yang terpujilah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta Ibu Linda untuk berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami tahu kami memiliki Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami mengucap syukur kami berada di tempat ini karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup. Kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau saat ini kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, tubuh dan darah-Mu, oh, yang menyelamatkan hidup kami saat ini Tuhan. Kami tahu tubuh dan darah-Mu menyatu dengan daging dan darah kami. Sehingga kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Dan kami boleh dikuatkan melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kekuatan itu ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Yang sudah memberikan kami kekuatan bahwa Engkau Allah penyelamat kami. Keselamatan hanya di dalam Engkau. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, ajar kami mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, di balik semua keadaan peristiwa yang kami hadapi, di situ Engkau bekerja buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Urapan-Mu, pewahyuan-Mu turun atas hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih demikian juga buat setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, supaya kami pulang membawa sukacita daripada-Mu. Kekuatan-Mu ada dalam diri kami dan kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui hidup kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hip hip. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Amin.
Puji Tuhan, pujian ini mengatakan kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Karena itu kita harus melayani Tuhan dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, dan saya sangat terharu terus terang, dan saya tidak menyangka semua ini. Karena sebetulnya ulang tahun saya ini sudah lewat tanggal 29. Dan saya mengucap syukur untuk ketua wanita, untuk ibu-ibu sekalian, dan terutama untuk jemaat semua yang sudah memperhatikan kita. Terutama saat ini yang memperhatikan di ulang tahun saya yang ke-29, ulang tahun tanggal 29. Di ulang tahun, wah saya tetap muda ini, tetap muda ini di ulang tahun saya saat ini sudah. Siapa yang tahu usia saya? Loh, yang dapat tadi sebetulnya kalau angkat tangan saya kasih hadiah tadi itu. Jadi ternyata ibu semua enggak ada yang tahu kan usia saya saat ini. Nah, yang tahu cuma Kaleb ini tadi yang angkat tangan, Kaleb yang di belakang. Nah, saya mengucap syukur dan benar-benar saya berterima kasih, dan saya memiliki jemaat, memiliki anak-anak yang mengasihi kita sebagai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami mengucap syukur kiranya kita semua diberkati Tuhan. Kami terima kasih untuk perhatian yang sudah diberikan. Tuhan memberkati kita semua. Sudah ya, enggak ada acara lagi. Saya 2 kali di prank. Diajak nyanyinya Happy Birthday. Enggak apa-apa, Tuhan memberkati. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5. Dan Sabtu besok ada fellowship muda-mudi di wilayah 1, mestinya itu adalah bertempat di GSJP di Anugerah, Raja Wali, ya, Raja Wali Anugerah, tapi dia tidak mempunyai tempat dan kita meminjami dia sehingga dia bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Jam 5 sore, jadi saya sudah koordinasi sama pihak RT untuk menjaga di parkir. Ya, dan hari Minggu ada ibadah anak dan teens dimulai jam 7:30 pagi, dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai 9:30 pagi. Ada pengumuman penting, sekarang lebih penting ya. Kalau tahun ini retreatnya untuk muda-mudi, anak-anak ya sudah terlaksana semua. Tahun depan ada retreat keluarga lagi. Amin. Mau yang dekat apa yang jauh? Jauhnya di mana? Hah? Jauh, memang jauh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara saya ajari jauh tapi yang skala kecil dulu. Rencana saya akan adakan, kalau enggak semua apa itu bisa kita pesan, ya, kita akan ke Israel. Amin. Maksudnya belajar tadi saya itu miniaturnya lihat dulu. Karena saya lihat di Solo ada miniatur Israel, ya baru jadi. Kalau memungkinkan mungkin kita juga akan dilayani, kalau memungkinkan. Karena itu ada di kota Solo dan saya akan hubungi Bapak Pendeta Samuel Dudi. Karena saya sudah undang sampai bertahun-tahun, saya tidak pernah dikasih jadwal. Karena dia sudah agak umurnya lebih dari saya dan mungkin dia ada terbeban untuk pelayanan di Solo juga, sehingga dia sulit untuk keluar sekarang. Jadi kalau memungkinkan saya akan hubungi dia, saya tentukan tanggalnya supaya dia bisa berfellowship dengan kita bersama-sama, retreat bersama-sama dengan kita.
Biayanya berapa Om? Saya minta kalau yang mau ikut, nabung mulai sekarang, jauh-jauh hari. Ya, nabungnya bisa di Ibu Santi dan Ibu Naning. Coba berdiri sebentar. Ibu Santi, ya, sama Ibu Naning. Ya, jadi mulai sekarang atau bulan depan mulai nabung supaya waktu pada hari hanya tidak terlalu berat. Ya, ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Semua ikut? Amin. Oh, sebagian aja, nggak apa-apa. Jadi berusaha ikut ya, karena itu memberkati kita semua di dalam setiap acara retreat itu. Apalagi ini yang bertemakan untuk keluarga juga. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Biar melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa apapun yang kami hadapi saat ini, kami tidak menghadapi sendirian. Tapi kami menghadapi bersama Engkau ya Bapa. Dan mampukan kami, dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pembuat mujizat itu. Engkau adalah sumber berkat itu, dan Engkau adalah sumber kehidupan itu Bapak Ibu. Bapak, kami tahu kalau Engkau telah menyembuhkan 10 orang kusta yang nantinya akan mati dan Engkau telah sembuhkan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami saat ini juga apapun yang dihadapi saat ini. Kami percaya bahwa Engkau sanggup untuk membuka jalan, sanggup untuk memberikan mujizat, memberikan pemulihan di dalam keluarga masing-masing, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, sehingga hidup mereka makin hari makin berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sebagian dari mereka punya, biar mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah setiap wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Thank you.